Coba bayangin ini, sebuah pabrik di tengah kota kecil, tapi pintunya selalu tertutup. Nggak ada orang keluar masuk, nggak ada suara ramai dari pekerja. Tapi, setiap hari, ratusan produk keluar dari sana. Mulai dari panel surya, modul sensor, sampai komponen mobil listrik terbaru. Gimana caranya? Di balik temboknya, lengan-lengan logam bergerak tanpa henti, didorong oleh sinyal listrik dan dikontrol oleh algoritma. Di langit-langit, sensor pintar mendeteksi setiap gerakan. Kamera AI membaca tanda-tanda kerusakan, bahkan sebelum ada yang rusak. Semua berjalan seperti orkestra yang tak terlihat, tanpa dirigen, tapi sempurna. Itu bukan pabrik masa depan, itu realitas hari ini. Dan itulah yang bakal kita bahas bareng dalam video ini. Halo semua, perkenalkan kami adalah kelompok dalam tugas kuliah AI dalam manufaktur. Ada Sultan Fatih Panggesangan, NIM 067, dan M. Obaidan Fauzi, NIM 064. Kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Dan hari ini, kita bakal bawa kamu ke dalam dunia yang penuh kejutan, robotika dan kecerdasan buatan dalam otomasi industri. Kita mulai dari yang paling dasar, tapi krusial. Apa itu robotika dan apa itu AI? Robotika adalah bidang yang menggabungkan teknik mesin, elektronika, kontrol, dan pemrograman untuk menciptakan mesin otomatis. Disebut robot yang bisa menggantikan atau bekerja sama dengan manusia. Robot itu ada yang bentuknya tangan lengan seperti di pabrik mobil, ada yang berupa kendaraan tanpa pengemudi, bahkan ada yang humanoid kayak Atlas dari Boston Dynamics yang bisa salto. Sementara AI atau Artificial Intelligence adalah sistem yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, bahkan beradaptasi. AI bisa memprediksi permintaan pasar, mendeteksi cacat produk, atau mengatur seluruh jalur produksi tanpa campur tangan manusia. Gabungan keduanya bikin mesin nggak cuma bergerak otomatis, tapi juga cerdas, fleksibel, dan adaptif. Inilah yang jadi tulang punggung otomasi modern. Jauh sebelum AI, bahkan sebelum komputer, umat manusia sudah bercita-cita membuat mesin bekerja untuk kita. Di abad ke-18, saat revolusi industri pertama dimulai, otomasi lahir dalam bentuk sederhana, alat tenun otomatis, mesin uap, dan sistem mekanik berbasis roda gigi. Lompat ke abad ke-20, tahun 1961, robot pertama bernama Unimed mulai kerja di pabrik General Motors. Dia nggak punya mata, nggak bisa mikir, tapi bisa ngelas logam berat dengan presisi luar biasa. Itu adalah momen krusial. Lalu datang era komputerisasi, tahun 1980-an hingga 1990. Sistem PLC dan HMI mulai menggantikan kontrol manual. Otomasi jadi semakin pintar, meski masih berbasis logika tetap. Masuk ke tahun 2000-an, muncul cobot, robot kolaboratif, yang bisa kerja bareng manusia. Lalu di tahun 2010 ke atas, AI masuk ke industri, machine learning, vision system, edge computing, semuanya berkembang pesat. Hari ini, kita hidup di era di mana pabrik bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau kamu pikir otomasi itu cuma soal robot lengan yang bisa angkat barang, kamu belum lihat keseluruhannya. Faktanya, sistem otomasi modern adalah gabungan dari berbagai komponen yang saling terhubung, layaknya tubuh manusia, lengkap dengan otak, mata, saraf, dan jantung digital. Pertama, kita punya robot industri. Ini adalah otot dari sistem. Mereka melakukan kerja fisik, mengelas, memotong, menyusun, hingga merakit. Lalu ada sensor dan aktuator. Sensor bertindak sebagai mata dan telinga, membaca kondisi lingkungan. Apakah suhu terlalu panas? Apakah ada getaran abnormal? Sedangkan aktuator, mereka mengubah sinyal menjadi gerakan, seperti mengatur katup atau memutar motor. Kemudian ada controller seperti PLC, Programmable Logic Controller, yang mengatur logika kerja. Tapi saat AI masuk, fungsi kontrol ini jadi semakin kompleks dan bisa belajar dari data. Dan jangan lupa jaringan komunikasi. Semua data dari mesin, sensor, dan robot harus dikirim real-time lewat protokol industri seperti Modbus, OPC-UA, atau bahkan 5G. Lalu puncaknya, sistem AI dan machine learning. Disinilah keputusan besar diambil. Sistem ini bisa mendeteksi anomali, memprediksi perawatan mesin, hingga menyesuaikan alur kerja tergantung kebutuhan produksi. Kalau bicara negara terdepan dalam otomasi, kita nggak bisa lepas dari nama-nama besar. Jepang, Jerman, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan tentu saja Cina.
Di Jepang, perusahaan seperti Fanuc dan Yaskawa adalah pelopor robot industri sejak puluhan tahun lalu. Robot mereka ada di hampir semua lini produksi elektronik dan otomotif. Jerman, mereka punya Industri 4.0, sebuah inisiatif nasional yang fokus mendorong integrasi antara dunia fisik dan digital di industri. Di sana, setiap komponen produksi terhubung secara digital. Korea Selatan dengan Samsung dan Hyundai sudah menerapkan cobot dan sistem AI untuk prediksi kerusakan mesin secara real-time. Dan jangan remehkan Cina, mereka bukan cuma pengguna otomasi, tapi juga produsen besar. Pabrik di Shenzhen bisa produksi ponsel 24 jam non-stop dengan lebih banyak robot daripada manusia. Sementara Amerika Serikat memimpin dalam integrasi AI dan IoT dengan perusahaan seperti Tesla yang merancang pabrik cerdas penuh sensor dan data-driven decision. Siapa aja yang pakai otomasi? Jawabannya, hampir semua industri besar. Industri otomotif jelas jadi pionir. Di pabrik Toyota, Ford, dan BMW, hampir seluruh proses perakitan dilakukan robot, presisi, cepat, dan minim kesalahan. Lalu ada industri makanan dan minuman. Di sini, otomasi menjaga kebersihan dan kecepatan. Robot bisa mengisi botol, menutup kemasan, bahkan mengecek kualitas makanan pakai vision system. Di sektor logistik, Amazon menggunakan ribuan robot Kiva untuk mengatur penyimpanan barang. Mereka bergerak otomatis, saling menghindar tanpa tabrakan. Bahkan di pertambangan dan migas, robot bawah tanah, drone inspeksi, hingga AI untuk simulasi pengeboran semua sudah dipakai. Intinya, dari pabrik mobil sampai tambang batu bara, semua mulai bergerak ke arah yang sama, otomasi total. Yang menarik, otomasi dengan robotika dan AI sekarang udah menyebar keluar dunia pabrik. Di bidang pertanian, misalnya, traktor sekarang bisa mengemudi sendiri. Robot pemetik buah bisa membedakan buah matang atau belum. Di sektor medis, robot bedah seperti Da Vinci Surgical System mampu melakukan operasi presisi ekstrem dengan kontrol dari dokter di ruangan terpisah. Di dunia konstruksi, printer 3D raksasa bisa mencetak rumah dalam waktu kurang dari 24 jam. Di hotel, robot pelayan bisa mengantar makanan ke kamar. Dan bahkan di restoran cepat saji, seperti di Jepang atau AS, kamu bisa nemuin robot yang masak burger, bikin kopi, sampai mencuci piring. Gimana menurut kamu? Kalau robot dan AI bisa kerja di hampir semua sektor, menurutmu pekerjaan apa yang paling aman dari otomasi? Tulis di komentar dan kita akan diskusikan di akhir video. Otomasi bukan cuma soal efisiensi, keuntungannya luar biasa besar, produksi lebih cepat, kualitas konsisten, resiko kecelakaan kerja menurun drastis. Tapi tentu saja, tantangan juga datang. Biaya awal investasi robot sangat mahal, sistem harus di-maintain dan butuh engineer yang paham teknologi tinggi. Yang paling besar, dampak ke tenaga kerja, banyak pekerjaan manual tergantikan. Tapi di sisi lain, muncul pekerjaan baru, seperti analis data industri, teknisi AI, hingga integrator sistem. Tantangannya bukan hanya teknologi, tapi sosial dan pendidikan. Masa depan, kita bakal lihat robot yang makin otonom. AI generatif mulai dipakai untuk desain produk. Digital twin, kembaran digital dari sistem nyata, jadi standar di pabrik besar. Dan Edge AI akan bikin setiap sensor punya otak kecil sendiri. Ini revolusioner, artinya robot bisa ambil keputusan sendiri tanpa koneksi internet pun. Bayangkan, robot yang bisa kerja, belajar, memperbaiki dirinya sendiri. Kita menuju ke sana, perlahan, tapi pasti. Ini yang paling penting, karena ketika teknologi berubah, manusia juga harus berubah. Pendidikan teknik harus adaptif. Mahasiswa teknik mesin, seperti kami di Universitas Negeri Surabaya, harus bisa nggak cuma bikin mesin, tapi ngerti coding, data, dan sistem cerdas. Dan kamu yang nonton, baik pelajar, guru, pengusaha, semua harus siap. Dunia berubah bukan dalam 10 tahun ke depan, tapi sekarang. Robot dan AI bukan musuh kita. Mereka adalah alat. Alat yang kalau kita ngerti cara pakainya, bisa bantu hidup jadi lebih baik. Otomasi industri bukan soal mengganti manusia, tapi mengangkat kemampuan manusia ke level yang lebih tinggi. Kita bukan harus bersaing dengan mesin. Kita harus belajar bekerja sama dengan mereka. Kami, Sultan Fateh Panggesangan NIM 067 dan M. Obaidan Fauzi NIM 064. Kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Hari ini nggak cuma mau berbagi informasi,
Kami ingin mengajak kalian semua, mahasiswa, dosen, praktisi, bahkan pelajar SMA yang mungkin lagi nonton ini, untuk ikut berpikir kritis, untuk tidak takut pada perubahan, tapi justru bersahabat dengan masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu buat klik like. Kasih komentar ide atau pendapat kamu soal robot dan AI di dunia industri. Kami sangat terbuka diskusi. Dan jangan lupa, share ke temanmu yang sedang kuliah teknik atau yang tertarik dunia otomasi. Karena percakapan kayak gini nggak boleh berhenti di sini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat belajar, teruslah bertanya, teruslah berkembang.